Nah, berhubung tema kita pada malam hari ini adalah Hari Ibu, yang dimana kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa sekali, yaitu Ibu Turki Romanja yang kerap kesehariannya dipanggil Ibu Turki. Kita sapa dulu. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan Ibu apa aja kegiatan Ibu kesehariannya? Oh ya, jadi kegiatan saya sama seperti ibu-ibu lainnya ya. Saya ibu rumah tangga, selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai ASN ya di satu institusi kesehatan di puskesmas. Nah, selain itu juga saya jadi dosen di sebuah universitas kebidanan ya, dan juga sebagai entrepreneur. Luar biasa sekali Bu Turki ini, selain menjadi dosen, menjadi ASN, dan juga menjadi entrepreneur, dan juga menjadi ibu rumah tangga pastinya Ibu. Iya. Dan bagaimana secara Ibu untuk mengelola waktu agar bisa menjadi entrepreneur, ASN, dan juga selebihnya menjadi ibu rumah tangga Ibu? Ya, jadi melakukannya happy aja ya, karena ini memang hobi saya di entrepreneur itu adalah hobi saya. Kemudian untuk sebagai ibu rumah tangga tentu kewajiban ya. Nah, sedangkan untuk bekerja di sebuah institusi pemerintah memang itu profesi. Saya seorang bidan, di rumah juga saya punya klinik dan saya juga praktik gitu ya. Untuk mengatur waktu saya tidak bekerja sendiri, karena kata orang Superman is dead. Jadi kita punya tim. Kalau untuk di tempat praktik saya juga ada beberapa yang saya rekrut untuk menjadi tim saya. Nah, untuk di bisnis saya juga sistemnya pakai tim juga. Jadi ada manajemennya, kemudian ada beberapa bisnis yang sedang saya tekuni sekarang, yaitu kopi. Mungkin orang bertanya, bidan kok jualan kopi kayak gitu ya. Jadi apapun profesi kita, mau jadi apapun, kita bisa melihat peluang-peluang bisnis sebenarnya yang bisa kita lakukan walaupun kita hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Luar biasa sekali. Nah, terkadang tapi Ibu banyak kan yang kita dengar, kalau buat apa sih kita kuliah tinggi-tinggi kalau ujungnya kita bakalan jualan ini, jualan itu. Nah, lalu tanggapan Ibu mengenai hal tersebut itu seperti apa? Oke, jadi sekolah itu bukan untuk cari uang ya. Sekolah itu membentuk lingkungan, membangun mindset kita. Jadi mindset kita terbentuk, networking kita terbentuk, jaringan pertemanan kita jadi lebih luas gitu. Kalau kita nggak sekolah, sama dengan ibaratnya satu Coca-Cola ya. Coca-Cola itu diproduksi di tempat yang sama, di pabrik yang sama, rasanya pun sama. Tapi kenapa dia bernilai berbeda? Karena dia ditempatkan di lingkungan yang berbeda. Kalau dia di pasar harganya beda, dia di supermarket harganya beda. Nanti kalau dia di hotel harganya beda, di bandara harganya beda. Jadi nilai kita itu akan naik, akan tinggi jika kita di lingkungan yang jauh lebih baik. Luar biasa sekali pemikiran Ibu ini. Nah, jadi juga kita sebagai remaja milenial, apalagi yang cewek-cewek, jangan kita tidak mau disetarakan gender kita. Terlebih lagi banyak pemikiran, buat apa sih wanita itu kuliah tinggi-tinggi, atau juga ujungnya nanti bakalan menjadi ibu rumah tangga. Nah, menurut Ibu kan terlebih lagi Ibu mempunyai anak perempuan. Oke, ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu misalkan seseorang mengatakan untuk apa sih wanita itu kuliah tinggi-tinggi toh juga nanti ujungnya bakalan menjadi ibu rumah tangga gitu. Oke. Jadi justru seorang perempuan harus pintar. Justru perempuan itu harus cerdas. Karena dari tangan perempuan lahir dari rahim perempuan lahir seorang generasi yang harus cerdas. Nah, kalau ibunya tidak, misalkan wawasannya tidak luas, pengetahuannya tidak luas, bagaimana dia mendidik, memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi seorang ibu harus cerdas, harus punya kualitas yang bagus sehingga dia bisa melahirkan generasi-generasi yang jauh lebih bagus, seperti itu. Betul sekali, karena ibu ini kan akan menjadi madrasah yang pertama nantinya. Betul. Untuk anaknya. Jadi jangan sampai kita mau dibeda-bedakan kesetaraan gender, apalagi dalam pendidikan sama laki-laki seperti itu. Jadi perlu ya Ibu ya, kita memilih pasangan itu ke depannya itu seperti apa, biar nantinya juga kita harus menyesuaikan diri seperti itu. Iya, betul. Kalau saya bilang, kata orang kan jodoh di tangan Tuhan ya. Betul. Tapi juga kita harus ikhtiar dong memilih yang terbaik buat kita. Iya kan? Nah, kalau saya kasih mungkin satu istilahnya rahasia ya gitu ya. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Jadi sekarang bagaimana kita bisa memahami orang lain. Jangan orang lain yang harus memahami kita gitu loh. Sehingga kita bisa seimbang kehidupannya. Karena tidak ada orang yang sesuai kadang-kadang seperti yang kita inginkan gitu loh. Jadi maka kita yang harus memahami mereka.
baru kita bisa hidupnya lebih damai gitu ya. Betul sekali, luar biasa sekali Ibu Turkini. Nah, Ibu ini termotivasi dari siapa aja? Apakah memang dari keinginan Ibu sendiri untuk menjadi seperti ini atau memang dari orang lain, entah itu dari keluarga ataupun dari seseorang? Iya, saya dibesarkan di keluarga yang memang suka jualan gitu ya. Dari kecil saya sudah melihat orang tua saya jualan. Dari kecil saya sudah melihat bapak saya, ibu saya itu bicaranya tentang usaha, tentang dagang segala macam. Nah, mungkin itu yang membentuk karakter saya, mindset saya, sehingga akhirnya saya juga akhirnya mengikuti mereka gitu. Betul. Yang menjadi inspirasi adalah ibu saya dan bapak saya. Luar biasa sekali. Berarti pendidikan itu tidak menjadi kendala ya Ibu untuk kita menjadi produktif. Seperti Ibu selain menjadi pegawai negeri, selain menekuni bidang entrepreneur, tapi juga tetap menekuni profesi kita sebagai seorang bidan. Betul. Nah, apa aja sih saran atau tips nih buat remaja milenial biar bisa kita meneruskan seperti Ibu sekarang ini? Iya, untuk remaja milenial tentunya dia harus belajar ya. Belajar banyak hal, karena kita tidak bisa hanya tahu satu bidang saja. Jadi kita harus mempelajari banyak hal. Bagaimana kita meningkatkan leher ke atas ya, bagaimana kita meningkatkan pengetahuan, skill, keterampilan. Karena di abad milenial ini tentu kita butuh kapasitas yang jauh lebih daripada yang mungkin sebelumnya gitu ya. Karena kita akan menghadapi berbagai macam tantangan ke depan. Jadi sebagai anak muda tentunya ya saya sangat mendukung kalau misalkan anak-anak muda kaum milenial itu punya kreativitas yang jauh lebih baik. Tuh, dengar para muda, jangan sampai kita hanya menekuni di bidang profesi atau pendidikan saja, tetapi menjadi orang produktif, remaja yang produktif juga sangat perlu ya Ibu. Nah, kan tadi Ibu punya klinik, kalau boleh tahu apa nama kliniknya Bu? Klinik saya namanya Hello Kitty Clinic. Hello Kitty, wow, luar biasa sekali Hello Kitty. Nah, nama tersebut apakah mempunyai arti atau bagaimana Ibu? Jadi kalau kita punya bisnis harus unik pertama ya. Unik, gampang diingat. Dari namanya aja orang sudah kepo. Nah, kliniknya kayak mana ini? Kok bisa ya namanya Hello Kitty gitu ya? Jadi karena saya ingin unik aja sebetulnya, bukan pecinta Hello Kitty enggak. Cuman karena ingin unik, jadi saya desain klinik itu yang bisa menyenangkan. Ada kadang-kadang orang datang dari Sumbawa hanya ingin foto di situ kayak gitu. Karena menarik gitu ya, menarik menurut mereka. Mungkin mereka juga pencinta Hello Kitty. Jadi nanti kamarnya pink, sarung bantalnya juga gambar Hello Kitty kayak gitu-gitu. Termasuk semua pernik-pernik itu Hello Kitty kayak gitu. Berarti di klinik Ibu itu semua didesain seperti Hello Kitty jadinya. Betul. Bu? Luar biasa sekali. Namanya saja sudah unik, klinik Hello Kitty. Nah, itu yang membuat kita itu semakin kepo. Benar sekali seperti yang dikatakan Ibu. Kita jadi kepo. Wah, apaan sih itu klinik Hello Kitty seperti itu. Nah, sebelum menjadi besar seperti ini, apa aja sih kendala yang Ibu alami selama ini? Kalau kendala banyak sih ya. Kebetulan saya memang orangnya kan suka promosi ya. Nah, di awal dulu sebelum dunia digital nggak seperti sekarang gitu ya. Jadi promosinya itu nggak semudah sekarang gitu kan. Saya dulu pindah kemudian merintis praktik bidan atau klinik itu 6 bulan nggak ada pasien sama sekali. Padahal saya punya keyakinan ini kalau orang sudah rasa tangan saya, dia pasti datang, dia pasti merasa puas dengan pelayanan saya. Tapi akhirnya kita harus konsisten ya kan. Betul. Akhirnya mulai berpikir gimana ya idenya nih supaya orang kayak tertarik datang ke saya gitu. Nah, mulai didesain, dari mulai ruangannya didesain, dari pelayanannya jadi dibagusin lagi kayak gitu. Nah, begitu ada satu saja pasien yang merasakan pelayanan kita memberikan lebih dari apa yang mereka berikan, maka orang tidak perlu disuruh datang, dia akan datang sendiri. Dan itu ilmu getok tularnya di situ. Dia akan cerita, oh ternyata di bidan itu ternyata pelayanannya luar biasa, bagus, ramah, baik kayak gitu. Dia keluarkan uang untuk persalinan 250.000, kita kasih seolah-olah dia mendapatkan 500.000 kayak gitu. Jadi itu sih rahasianya. Jadi kita berikan lebih dari apa yang mereka berikan kepada kita. Luar biasa. Berarti intinya juga kita harus konsisten ya Ibu. Betul. Nggak mesti apa yang kita buat itu harus besar-besaran dulu, tetapi kita harus juga melewati berbagai macam halangan seperti itu. Nah, kalau keseharian Ibu saat ini apa aja? Keseharian saya banyak. Jadi kalau dibilang apa ya, Wonder Woman gitu. Jadi banyak sekali. Kalau pagi ke kantor, ya kan? Pulang kantor
ngiklan. Iklan. Jadi kalau posting sehari bisa sampai 10 kali posting. Kemudian di rumah juga ada perusahaan yang sedang saya rintis sekarang, baru launching tanggal 1 Desember kemarin. Luar Itu biasa. perusahaan network marketing, di mana bidang yang saya hobi memang di network marketing, karena suka relationship, berhubungan sama orang, suka memberikan edukasi kepada orang lain, sehingga itu membuat saya maju untuk mendirikan perusahaan sendiri. Selama ini saya banyak memviralkan perusahaan-perusahaan orang, sehingga namanya perusahaan orang, ya kan. Nah, setelah itu akhirnya saya coba membangun perusahaan sendiri, dan kami launching baru tanggal 1 Desember kemarin, dan alhamdulillah progresnya bagus, dan jaringan kami sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Luar biasa sekali, sudah melebar pesat. Tadi kopi ya, Bu? Ya, tadi untuk ini nama perusahaan saya tidak ditanya nih. Oh, apa namanya? Ya lupa, astaga, sampai lupa menanyakan nama perusahaan, saking panglingnya tuh sama Ibu. Saking ngefansnya pertama kali ketemu langsung, bagaimana sih cara saya biar bisa seperti Ibu ini, luar biasa Iya. sekali. Seorang pebisnis itu no baper ya. No baper. Nggak boleh baper. Jadi yang sukses itu karena mentalitas, ya. Sukses itu karena mentalitas, bukan karena cerdas, bukan karena pintar, bukan karena punya banyak modal, enggak. Tapi mentalitasnya. Percuma pintar tapi mentalnya kerupuk, kena angin dikit langsung lemas kayak gitu. Aduh, keren banget Ibu nih, berarti Ya. berjiwa milenial banget gitu Iya. ya, Bu ya. Jadi mentalitasnya harus ditempa, dan untuk bisa mencapai itu, memiliki mentalitas yang mental baja gitu ya, itu melalui proses terus. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba langsung sukses kayak gitu ya. Jadi harus mengalami berbagai macam rintangan. Nah, perusahaan saya namanya kebetulan PT SBM. SBM itu sukses berkah melimpah. Sukses berkah melimpah. Iya. Semoga seperti namanya Ibu, sukses Amin. berkah dan melimpah, luar biasa. Iya. Dan baru-baru ini saya baru perdana tadi mengadakan training. Jadi saya juga lagi meluncing sebuah sekolah bisnis namanya SBM, Sekolah Bisnis Miliarder. Melewati berbagai banyak bisnis, menjadi ibu rumah tangga, tentu sekali pekerjaan ibu rumah tangga itu kan tidak putus-putus Ibu. Terlebih Iya. lagi kita sebagai ibu, bagaimana cara kita mendidik anak. Nah, terlebih lagi juga di samping itu banyak bisnis yang Ibu tekuni. Apakah tidak kewalahan menjalani semua ini, Bu? Ya, sebenarnya tergantung kita ya. Kalau misalkan kita happy jalaninnya, nggak ada beban gitu loh. Kalau misalnya kita nggak hobi, nggak happy, ya terbebani kayak gitu. Nah, bagaimana mengaturnya? Yang penting manajemennya ya, bagaimana kita mengatur, kemudian fokus kita. Kalau itu sedang kerja, fokusnya ya kerja. Kalau sedang mengerjakan bisnis, ya fokusnya bisnis. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memang harus punya tim. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul Ya. sekali. Jadi timnya, berarti manajemennya. kuncinya juga happy ya Ibu. Kita Happy. harus menjalani jangan dengan happy. Nah, apakah dari peran sosok suami juga Ibu, apakah ada dorongan atau memang juga juga merasa kewalahan melihat Ibu capek atau bagaimana Ibu? Ya, kebetulan suami beliau orangnya sabar gitu ya. Oh, luar biasa. Supportnya luar biasa gitu ya. Supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa. Jadi beliau adalah teman sharing saya. Luar Jadi biasa. kalau lagi down, lagi capek, namanya manusia ya, wajar Betul. ya. Nggak mungkin strong terus gitu. Ada kalanya semangat down, ada kalanya kita lagi capek, lelah. Ya suami ya tempat pulang, tempat curhat, tempat bersandar Betul, kayak gitu. Masya Allah. Berarti di balik suksesnya seorang istri ada dorongan, ada support yang luar biasa sekali dari sosok seorang suami. Ya pasti. Nah, itulah para muda, bagaimana nanti kita kalau udah menjalin rumah tangga, kita harus juga mencari sosok orang yang sefrekuensi sama kita. Betul. Jangan di saat kita lagi down malah dia itu mematahkan semangat kita. Nah, kalau anak-anak Ibu, apakah Ibu sudah mendidik juga agar seperti Ibu atau memang hanya difokuskan dalam bidang pendidikan saja Ibu? Anak saya terlibat penuh di bisnis saya. Terlibat penuh. Jadi anak saya pertama namanya Nisa, dia sebagai komisaris di perusahaan saya. Luar biasa. Kemudian yang anak saya yang kedua itu Haris namanya ya. Dia bagian manajemennya, dia bagian adminnya. Adminnya. Yang mengatur semuanya. Berarti luar biasa sekali Ibu. Bagaimana cara Ibu menjadi ibu rumah tangga aja sudah luar biasa kerennya untuk mendidik seorang anak agar nantinya juga menjadi seperti Ibu ini. Kalau Ya. bisa menjadi luar biasa lagi lebihnya jadi Ibu. Amin. Nah, berarti yang mengelola bisnis Ibu ini adalah seputar dari keluarga saja Ibu atau Iya. memang ada dari luar? Ada di luar tentu ada konsultannya, kemudian ada mitra gitu kan Mitra. ya. Karena kita juga butuh mitra untuk supplier produk dan lain-lain. Tapi untuk
di manajemennya saya melibatkan anak-anak sekaligus melatih mereka gitu. Betul. Supaya jiwa entrepreneur juga terbangun di situ. Apakah di saat ibu melatih anak-anak ibu untuk turun juga di bidang bisnis ini, apakah mereka sangat antusias atau memang ada paksaan, misalkan dia tidak ada di bidang seperti itu, Bu? Kebetulan mungkin darahnya sama ya. Oh, darahnya Jadi dia sama. juga suka dagang. Luar biasa. Apa aja dijual kayak gitu. Berarti enak ya, Bu, di dalam seputar keluarga itu memang sudah sefrekuensi. Iya. Seperti di bidang pendidikan, di bidang perdagangan, seperti itu. Jadi sudah mudah sekali di dalam lingkup keluarga itu kalau memang kita sudah satu pemikiran, jadi enak kita jalan gitu, Bu ya. Betul. Karena mereka juga sebetulnya punya bisnis. Oh. Jadi bisnisnya mereka itu memanfaatkan teknologi, kayak iklan AdSense, iklan TikTok, kayak gitu-gitu. Jadi mereka jual produk itu serum wajah, itu dijual melalui iklan ADS kayak gitu. Bisa lewat Facebook, bisa lewat AdSense, iklan berbayar. Betul, berarti kita juga harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Jangan cuman kita scroll aja kerjaannya di TikTok, di Instagram, tapi juga kita harus memanfaatkannya ya, Ibu. Iya, peluang besar saat ini adalah bagaimana memanfaatkan dunia online. Betul. Iya, online marketing itu luar biasa gitu loh. Karena jangkauannya sangat luas. Beda dengan kita konvensional sama kayak zaman dulu ya. Iya. Kita jualin dari door to door, dari orang ke orang. Sekarang kan sudah ada media sosial. Betul. Jadi jangkauannya jauh lebih luas. Kalau mau kaya manfaatkan teknologi. Betul sekali. Terkadang banyak Ibu sekarang yang kita lihat orang-orang tidak bisa memanfaatkan teknologinya, hanya mungkin bisa buat status-status aja, tetapi tidak bisa memanfaatkan seperti apa yang Ibu katakan. Berarti luar biasa sekali Ibu bisa memanfaatkan teknologi. Kalau boleh tahu mungkin apa nama Instagramnya atau layanan tempat Ibu mempromosikan produknya, Ibu? Ya, Instagram saya namanya Rinjani Kopi Nangku. Renjani Kopi Nangku. Ya, kalau untuk kliniknya Hello Kitty Klinik. Hello Kitty Klinik. Luar terus, biasa. Apalagi BPM Bu? Turki Romarjan. Terus ada juga kalau untuk Instagram pribadi ya itu yang Turki Romarjan. Turki Romarjan, luar biasa sekali. Nah, dari semua bisnis yang Ibu tekuni, yang mana yang paling pertama Ibu bangun? Yang paling pertama saya bangun ya praktik, karena itu Praktik, profesi betul. ya. Jadi profesi, tapi jiwa dagangnya ya nggak bisa dihindari gitu loh. Apa aja saya jual, mulai dari terasi, mulai dari alat medis, obat-obatan, semua saya jual gitu. Terlebih lagi kan banyak nih Ibu yang kita dengar, buat apa sih kuliah sambil jualan itu, nanti nggak fokus nih di pendidikan. Nah, bagaimana sih tanggapan Ibu dulu? Apakah Ibu juga mempunyai kendala di saat Ibu berpendidikan sambil bisnis, atau memang bagaimana Ibu? Enggak sih, enggak ada kendala. Nggak ada Karena kendala. kan kita tinggal ngatur waktunya aja. Kalau pas jualan ya jualan aja, sekolah ya sekolah aja kan gitu. Betul, berarti tergantung bagaimana cara diri kita untuk mengatur waktu. Berarti Iya. tidak bisa itu bukan alasan ya Ibu, tapi Iya. bagaimana diri kita itu bisa mengatur waktu. Betul. Nah, dari kesimpulan yang tadi kita sudah berbincang-bincang sama Ibu Turki Romanjawa, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan. Nah, itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa, tetapi bagaimana cara kita untuk mengatur waktu ya Ibu. Betul. Terlebih lagi juga Ibu ini akan suksesnya bukan hanya sendiri, melainkan dari lingkup keluarga. Nah, buat kita para muda juga harus benar-benar memilih pasangan, bagaimana Benar. nantinya kita bisa sefrekuensi sama pasangan kita. Di saat kita down, ada yang bisa memotivasi kita seperti itu. Iya. Nah, buat teman-teman juga jangan gengsi untuk memulai bisnis ya Ibu. Betul. Nah, terlebih lagi tadi Ibu sudah bilang dari mulai SMP, SMA, nah sampai sekarang bisnisnya itu udah luar biasa sekali. Dan tentu saja itu banyak sekali halangan, rintangan. Nah, tapi itu bukan menjadi faktor utama untuk kita down. Nah, kita harus tetap benar-benar bagaimana harus mengekspor bisnis kita biar lebih pesat seperti saat sekarang ini. Baiklah, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Ibu buat teman-teman yang lain yang menonton video ini. Baik, terima kasih ya. Jadi saya juga sangat bangga ya dengan adik-adik yang tadi sudah banyak wawancara saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, closing statement saya adalah sebagai kaum milenial tentu jangan pernah takut mencoba ya. Berikan potensi terbaik, temukan potensi terbaik dalam diri kita. Lalu tekuni dan konsisten. Maka suatu saat nanti kita akan menemukan sesuatu yang memang menjadi minat kita, dan akhirnya kita terus tekuni secara konsisten. Itu yang membuat kita menjadi profesional. Nah, itulah tadi podcast kita bersama Ibu Turki, ibu yang luar biasa sekali. Semoga kita semua kedepannya bisa mengikuti jejak Ibu Turki. Nah, sampai bertemu kembali atau sampai jumpa di podcast kita berikutnya, dan tentunya dengan bintang tamu lagi yang luar biasa. Bye-bye.